Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memasuki minggu yang pertama bulan September ini, tanggal 5. 2 minggu yang lalu saya membahas topik khotbah yang saya beri judul Cinta yang Palsu Karena Kehilangan Kasih yang Mula-mula. Nah, sekarang saya mau melanjutkan. Minggu yang lalu diambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat 1-8. Itu terjadi pada jemaat Efesus, hasil kebangunan rohani dari pelayanan Paulus. Saya sedikit membahas tentang adanya tokoh yang bernama Nikolaus, seorang proselit, yaitu seorang yang dulunya beragama Yunani, yang berpindah agama mengikuti agama Yahudi, lalu mengikuti kegerakan para rasul pada waktu Petrus berkhotbah kepada orang-orang di Yerusalem, dan di situ saya yakin Nikolaus di antara 3.000 orang yang mendengarkan khotbah Rasul Petrus di Yerusalem pada hari Pentakosta. Pada kesempatan tersebut saya sedikit menyinggung tentang ajaran yang menyesatkan. Nah, pada kesempatan ini saya kembali ingin mengajarkan tentang ajaran atau pemahaman yang tidak tepat dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul, dan dampak-dampaknya dengan lebih dalam lagi. Karena saya yakin bahwa Anda sebagian besar mungkin tidak terlalu peduli apakah ajaran atau tafsiran yang Anda dengar selama ini dari beberapa pengkhotbah, baik yang Anda baca dari tulisan-tulisan mereka atau buku-buku mereka maupun rekaman video khotbah mereka, apakah layak Anda serap atau tidak. Mungkin Anda tidak terlalu mempedulikannya. Dan sebagian besar pasti berpikir bila ada nama Yesus atau bila ada tanda salib, pasti sudah benar dan bisa diikuti. Atau setidaknya bila ajaran tersebut secara logika masuk akal, memberikan kebaikan atau keuntungan buat diri sendiri atau kelompok, misalnya tentang kemakmuran, misalnya tentang kesembuhan, maka biasanya orang-orang Kristen kebanyakan tidak akan menyaring-nyaring lagi dan langsung menelannya, apalagi tentang mujizat, ya, atau hal-hal yang supranatural, misalnya penampakan, pewahyuan, nubuatan, dan sebagainya. Dan kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa itu berasal dari Tuhan. Karena sebagian besar dari Anda berasal dari orang-orang Kristen keturunan, yakni orang tuanya sudah Kristen atau kakek neneknya sudah Kristen, dan biasanya sebagian besar dari Anda tidak mengerti tentang perjuangan iman, bagaimana bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Disinilah saya ingin berbagi tentang apa yang telah saya dapatkan dari firman Tuhan selama ini. Saya ingin berbagi harta terpendam yang saya temukan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan berusaha sebaik mungkin menjelaskannya supaya Anda mengerti dan mendapat manfaat untuk perjalanan Anda menuju kepada kekekalan. Saya berikan sebuah ilustrasi ya dari pengalaman saya. Suatu saat saya mau ajak 2 staf saya ke lapangan untuk suatu survei buat pekerjaan kami. Yang satu adalah asisten saya dan yang kedua adalah kepala seksi saya, bawahan dari sang asisten tadi. Lalu pagi itu, asisten saya menghubungi saya meminta izin ke rumah sakit karena mau membawa anaknya yang sakit. Tentu di masa pandemi ini keselamatan jiwa itu penting ya. Maka saya izinkan dia berangkat, lalu saya WA kepala seksi saya bahwa survei lapangan hari itu diundur karena Pak Asisten berhalangan. Saya bilang kita ganti waktu saja karena saya perlu kalian berdua hadir bersama supaya kalian bisa mengerti jalan pikiran saya untuk pekerjaan ini dan kalian tidak salah mengerti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah mengerti itu sesuatu hal yang sering terjadi di dalam hubungan komunikasi. Ya, jika untuk pekerjaan sekuler saya tidak mau tim saya salah menangkap pesan-pesan saya atau apa yang ada dalam pikiran saya, apalagi yang berhubungan dengan firman Tuhan dan apalagi yang berhubungan dengan kekekalan, itu saya nggak bisa gambling. Apakah saudara ngerti apa enggak, saya nggak bisa begitu. Dan lagi pula saya berkhotbah bukan untuk money. Ya, bukan untuk fulus. Saya berkhotbah itu tulis dari hati saya untuk menyampaikan kebenaran, menyeberangkan kebenaran Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Anda bisa lihat bagaimana saya berusaha mengemas khotbah saya dengan menuliskan kembali beberapa pesan yang saya anggap penting di layar ini, dan saya berharap Anda bisa memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Dan saya menempelkan beberapa video klip atau foto atau gambar ilustrasi untuk supaya Anda bisa makin menangkap maksud saya. Ada banyak penyebab mengapa ada orang-orang yang salah menangkap pesan. Pertama, bisa jadi karena intelektual atau pendidikan yang kurang, ya jadi wajar sulit mengerti hal-hal yang sulit. Misalnya, jika saya berbicara dengan seorang tukang batu yang hanya lulusan SD, tidak mungkin saya berbicara tentang mekanika teknik, tidak mungkin saya berbicara tentang tegangan karakteristik beton, tidak mungkin saya berbicara tentang tegangan ultimate baja,
Ya, saya harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang dimengerti seorang yang lulusan SD dan hanya sebagai tukang batu. Atau yang bersangkutan tidak cukup memberi perhatian. Bisa jadi karena ada hal lain yang lebih menarik perhatiannya. Misalnya, ketika Anda mendengarkan khotbah ini, Anda sedang berpikir mau jalan-jalan atau memikirkan usaha Anda, atau Anda sedang dirundung kesedihan atau sedang sakit hati, dendam pada seseorang, sehingga konsentrasi Anda tidak kepada apa yang saya bagikan dalam khotbah ini, tetapi konsentrasi Anda tentang orang yang sedang Anda benci. Atau yang ketiga adalah menganggap apa yang saya bagikan ini sepele atau tidak penting. Soal menganggap sepele ini sering terjadi karena yang bersangkutan sudah memiliki premis atau pandangan sendiri, sudah punya konsep teologi sendiri. Maka orang-orang seperti ini menganggap yang saya bagikan itu tidak penting. Terutama mereka yang merasa dirinya orang-orang VIP-nya Allah, punya karunia-karunia khusus gitu, atau yang punya pendidikan yang tinggi, atau yang punya jabatan, yang punya kekayaan, ya apalagi punya karunia-karunia roh yang dalam tanda petik itu hebat-hebat gitu ya. Sebetulnya kasihan sih mereka ini, tapi ya itu keputusan mereka, saya nggak bisa mencegah mereka. Dan yang terakhir ini saya temukan dan saya mengerti bahwa ada orang-orang di bawah kendali roh jahat sehingga ada blocking spirit. Ya, ada sesuatu yang memblokir pikirannya di dalam otaknya. Orang-orang malang seperti ini apapun yang saya sedang katakan tidak akan menangkap. Karena apa? Pikirannya kosong. Walaupun di tengah ibadah sekalipun, walaupun saya dengan suara yang lantang, suara yang keras untuk memecahkan keheningan, tetap saja mereka bisa kosong gitu. Saya melayani beberapa orang dalam cengkeraman roh jahat yang seperti ini dan pikiran mereka baru terbuka setelah dilayani pelepasan. Sebelumnya ya mereka nggak bisa ngerti, walaupun saya khotbah berjam-jam atau saya ngajarin berjam-jam itu nggak ada yang nyampe. Mereka biasanya pernah berhubungan dengan dunia gaib seperti perdukunan, ilmu-ilmu kesaktian, ya atau orang tuanya itu berhubungan langsung dengan perdukunan dengan roh jahat. Misalnya orang tuanya ini sering berdukun, misalnya orang tuanya ini mempunyai kesaktian-kesaktian gitu. Nah, ini jalur yang cepat ya, jalan tolnya setan untuk bisa mencengkram, menguasai pikiran orang tersebut. Nah, akhirnya apa? Saya melihat orang-orang itu yang walaupun saya khotbah kayak apa, saya jelasin kayak apa, saya ajarin kayak apa, itu seperti penggenapan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, mereka berlaku seperti anjing kembali kepada muntahannya, jatuh bangun terus di dalam dosa. Banyak dari mereka yang saya layani kembali lagi ke kubangan yang lama, karena kasih mereka kepada Tuhan itu cepat meredup. Perkara-perkara ini hanya menjadi pembuktian bahwa firman Tuhan itu benar, terutama di dalam Matius 12 ayat 43-45. Silakan saudara baca. Bagaimana roh jahat itu yang sudah pernah diusir keluar ketika seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pertama kali, tetapi karena orang itu tetap kosong hatinya, pikirannya, maka roh jahat itu kembali lagi dan menguasai. Cuma kasihan ya bagi orang-orang yang mengenapinya karena keputusan mereka sendiri itu. Karena di dalam hal ini tidak ada yang ditakdirkan untuk menjadi seperti Yudas Iskariot. Itu keputusan orang-orang tersebut untuk jatuh di dalam kubangan yang lama. Ada 4 alasan penting mengapa saya selalu semangat menyampaikan firman Tuhan dan saya begitu bersungguh-sungguh mengajarkannya kepada Bapak Ibu Saudara. Pertama, karena saya yakin saya diperintah oleh Tuhan dan saya dengar sendiri ketika Tuhan berbicara kepada saya 30 tahun yang lalu. Ketika saya mendarat di bandara, Tuhan berbicara kepada saya langsung. Ya. Dan yang kedua, saya tidak mau berhutang darah dengan siapapun. Di dalam Yeskel pasal 3, Tuhan mengingatkan kepada saya, sampai hari ini saya ingat firman Tuhan itu, kalau saya tidak memberikan kebenaran, saya tidak mengingatkan kepada saudara, maka jika saudara mati, saya akan menanggung darah saudara, dan saya tidak mau. Terus yang ketiga, saya tahu neraka itu mengerikan. Jangankan Gehenna, ya Hades saja seperti yang saya sudah ajarkan kepada saudara. Bagi orang-orang yang ditolak oleh Tuhan, itu sudah cukup menyiksa, apalagi Gehenna. Saya hanya mau kalian jangan sampai pergi ke sana. Terus yang keempat, akhirnya saya harus mengingatkan Anda bahwa jalan menuju ke surga bukan jalan tol yang bebas hambatan. Sekalipun Anda sudah menjadi orang Kristen dan mungkin dalam tanda petik Anda adalah orang baik menurut ukuran manusia, tetapi saya mau ingatkan seperti di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23, ya, seperti juga di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 3 sampai 5, Matius 5 ayat yang ke-20, maka belum tentu Anda diterima surga.
Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya sekolah Alkitab, kami ada satu pelajaran khusus yaitu eksposisi Roma. Biasanya gereja-gereja yang berlatar belakang reformasi Martin Luther itu akan menekankan eksposisi Roma karena di situ adalah basis sola fide, diselamatkan karena iman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya makin mengerti pada saat ini. Memang keselamatan itu tidak ada di luar Yesus. Karena apa? Melalui salib Kristus, ya, melalui salib Kristus, dosa yang pernah dilakukan oleh kita sebelum kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebelum kita datang kepada Yesus, dosa itu tetap akan menempel pada kita, tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus, dosa itu atau hutang dosa itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Nah, pada saat itu hutang dosa kita itu saldonya nol, ya. Tetapi setelah kita menerima anugerah grace, sola gracia, maka selanjutnya itu adalah tanggung jawab kita untuk menjadi pelaku firman. Dan orang di sini, orang Kristen di sini seringkali lupa bahwa kita bertanggung jawab atas hidup ini. Seringkali lupa firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini dihakimi menurut perbuatan, bukan menurut iman. Ya, kita sering berkata, oh saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saya kedepannya pasti selamat. Itu belum tentu. Kalau setelah saudara menerima Tuhan sebagai Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, dan saudara tetap memiliki cara hidup, karakter, kelakuan, cara berpikir yang buruk, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetap saja saudara mengenapi Matius 7 ayat 21-23 akan ditolak oleh Tuhan Yesus. Apapun yang ada dalam pikiran Anda, saya tidak terlalu pusing apakah Anda mau menerima atau mau mendengarkannya atau tidak. Karena saya tidak mencari pengikut atau jemaat untuk mengisi kantong saya. Saya hanya menjalankan tugas dari Yang Maha Tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dalam hal mengerti kehendak Allah, jika saya mempelajari sejarah pelayanan gereja sejak Rasul terakhir Yohanes meninggal, maka saya melihat beberapa kali gereja salah menangkap sinyal Roh Kudus. Lalu arah pengajaran para pemimpin gereja dari abad ke abad, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, bisa meleset daripada yang diharapkan oleh Allah. Walaupun kita punya Alkitab yang cukup tebal dan sangat lengkap ajarannya, tetapi kemelesetan itu merupakan fakta. Ya, kemelesetan dari pengajaran firman Tuhan itu merupakan fakta, tidak bisa dipungkiri. Kemelesetan itu terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang mulai menitik beratkan pada satu sisi pengajaran menurut selera zaman, atau menurut pengertian atau pola berpikir pada saat itu, atau lebih parahnya lagi, menurut ambisi politis sang pemimpin pada waktu itu. Misalnya karena pengaruh budaya Helenisme yang kuat pada awal abad yang kedua, pada waktu kekristenan sedang berkembang, ya, padahal Tuhan Yesus itu sudah menggunakan tradisi Yudaisme untuk mengajarkan kehendak Bapa, di mana di dalam Taurat Musa itu pelarangan memakai simbol-simbol atau ikon-ikon apapun untuk mengekspresikan iman mereka. Tetapi ada gereja-gereja tua yang mengabsorb atau mengadopsi budaya Helenisme dalam simbol-simbol gereja mereka dalam mengekspresikan iman mereka. Di abad pertengahan ketika orang-orang barat dimabuk kejayaan, kekayaan, kekuasaan, maka gereja pun menggunakan politik untuk menaklukkan dunia lain. Maka lahir perkawinan yang menyesatkan, gold, glory dengan gospel. Ya, dan di situ malapetaka terjadi karena dengan semangat gold, glory tadi dan gospel tadi, orang-orang Eropa memaksakan dunia ketiga untuk menerima Injil dengan darah, ya, dengan menumpahkan darah. Menurut saya gereja telah menambah dalam luka-luka sayatan karena cambuk dan mahkota duri di punggung dan di kepala Tuhan Yesus karena segala kelakuan yang tidak bermoral tersebut dan segala keserakan dari banyak orang Kristen selama berabad-abad. Dan sejarah mencatat bahwa para pemimpin agama Kristen menyalahgunakan kekuasaan untuk mengelabui umat yang polos-polos, yang nggak mengerti Alkitab. Misal, banyak pemimpin gereja melakukan perjinan secara tersembunyi, pemakaian uang gereja untuk kesenangan daging semata-mata, atau mendanai intrik-intrik politik yang kotor, penipuan ajaran seperti surat indulgensi, surat pengampunan dosa, praktek inkuisisi yang kejam bagi orang-orang yang dianggap melawan ajaran gereja, ya. Dan itu berlanjut sampai kepada abad yang ke-17, ya. Termasuk gereja-gereja Protestan. Jangan katakan orang-orang Protestan itu tidak melakukan inkuisisi, ya.
Hingga puncaknya perang atas nama Tuhan seperti perang salib dengan kaum muslim di Timur Tengah dan perang 30 tahun di Eropa Tengah dan di Inggris antara kelompok Katolik dan Protestan. Hingga saat ini pun masih terjadi di kota Belfast di Irlandia Utara. Dan jemaat-jemaat yang polos tidak pernah menyadari kemana mereka digiring. Saya bisa mengerti bila suatu ajaran secara logika masuk akal, memberikan kebaikan atau keuntungan buat diri sendiri atau kelompoknya, maka biasanya atau kebanyakan orang Kristen tidak menyaring-nyaring lagi dan langsung menelannya. Sebuah pengalaman yang awalnya dari Tuhan pun bisa menjadi melenceng pada perjalanan selanjutnya. Ini hanya membuktikan bahwa musuh yang dihadapi oleh orang-orang Kristen, oleh gereja, bukan setan yang kelas rendahan atau kelas CPT, yang mudah diusir dengan nama Tuhan Yesus semata-mata. Tetapi saya telah membuktikan sendiri, hari ini saya baru menyadari bahwa roh-roh yang dengan mudah saya usir pada masa-masa yang lalu dalam pelayanan pelepasan hanyalah roh-roh jahat tingkat rendah atau yang disebut Matius pasal 8 ayat 28-32 atau Markus pasal 5 ayat 1-20 yang ada pada orang Gadara yang dirasuki legion itu menggunakan nama daimonia atau daimones. Itu berbicara tentang roh-roh jahat. Kalau di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 itu adalah roh-roh tingkat yang rendah seperti yang dijelaskan oleh Paulus ya. Sesungguhnya saya baru menyadari bahwa kita berhadapan dengan Lucifer iblis yang dalam bahasa Yunaninya disebut diabolos atau satana yang tidak bisa diusir dengan perintah biasa sekalipun dengan nama Yesus. Bayanginlah, di Matius pasal 4, iblis itu bisa mendekati Yesus dan mencoba merayu Yesus dengan 3 cara klasiknya untuk membuat Yesus itu tidak setia kepada Bapa, untuk Yesus itu tidak melakukan kehendak Bapa. Jika kita tanpa mengerti benar kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan, kita bisa melenceng. Karena Lucifer iblis ini menyusup dalam pikiran orang, dan saya telah melihat banyak orang yang otaknya disetir oleh si jahat ini tanpa dia sadari. Di era awal abad 20 kita mengalami kegerakan rohani, diawali dengan kegerakan Pantekosta di Azusa Street. Orang-orang begitu terbakar akan pengalaman rohani, mereka bisa beribadah berjam-jam, sampai 2 jam, 5 jam sehari, dengan pengkhotbah yang bisa 2 atau 3 orang dalam sekali ibadah. Dan tentu ini diikuti dengan gegap gempitanya orang berbahasa yang aneh. Ya, mereka sebut bahasa roh. Kebangunan rohani Pantekosta ini menyebar ke seluruh dunia dengan penekanan pada bahasa roh tersebut. Ironisnya, di pusat kegerakan tersebut atau di tempat kelahirannya yaitu di Azusa Street, perintis kegerakan itu yaitu William Seymour pada akhir hidup dan akhir pelayanannya, ia menjadi orang yang tersingkirkan dan orang yang nestapa. Ada banyak persengketaan di dalam tubuh kegerakan yang baru lahir ini. Nah, mereka mengklaim dirinya sebagai gereja aliran Roh Kudus, tetapi pada kenyataannya pertikaian, perpecahan itu terjadi terbanyak pada aliran ini. Kemudian di era 1970-an ada tokoh-tokoh kebangunan rohani seperti Kenneth Hagin, Oral Roberts, Paul Yonggi-cho di Korea Selatan mempelopori kegerakan rohani karismatik dengan ajaran Word of Faith atau perkataan iman. Itu menjadi tulang punggung kegerakan mereka. Artinya dengan perkataan iman yang dinaikkan kepada Tuhan, apapun yang engkau inginkan akan terkabulkan. Nah, dari situ lahir pengkhotbah-pengkhotbah bertopikkan kemakmuran seperti James Baker, Kenneth Cooper, Robert Liardon, dan lain-lain. Konteks pemahaman teologi mereka masih berpusat seputar kemakmuran yang dipahami oleh dunia kapitalis dan liberalis. Ya, pokoknya ikut Tuhan Yesus pasti makmur, pasti kaya, pasti sukses. Maka khotbah-khotbah mereka hanya berbicara seputar kuasa yang dimiliki orang percaya untuk merebut kesenangan dunia. Dan ada Maurice Cerullo, ada Reinhard Bonnke, di mana mereka bekerja dengan kuasa supranatural, ada mujizat-mujizat yang spektakuler. Dan saya melihat sendiri dan saya melihat buktinya mereka mengalami seperti itu. Tetapi tetap penekanannya pada bagaimana meningkatkan kemampuan iman orang Kristen untuk memiliki kuasa supranatural, mengalahkan roh jahat, dan merebut kemenangan fisik. Sebagai orang muda yang baru jatuh cinta kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, saya tidak banyak menelaah dan saya banyak terpesona dengan apa yang diajarkan oleh mereka. Dan saya ikut terhanyut dalam sukacita kegerakan tersebut karena saya berpikir itu cara mudah untuk meyakinkan orang mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Saya pikir itulah cara membela Tuhan yang sebenarnya supaya namanya tersebar dengan mudah. Sebetulnya motivasi saya sesederhana itu untuk melayani Tuhan dengan segmen kuasa supranatural.
Kami begitu termotivasi dengan semangat doa untuk menyongsong transformasi. Di era 1990-an lahir fenomena baru yang membangkitkan sukacita baru, kali ini lebih ke manifestasi fisik. Orang menyebutnya sebagai Toronto Blessing atau api Pensacola. Teman-teman seperjuangan seangkatan saya atau Anda yang haus akan Tuhan dan benar-benar haus akan terobosan rohani akan mengerti sekali apa yang saya maksudkan. Saya sampai habiskan bonus saya pada waktu itu ya, yang saya terima dari perusahaan dan saya utus istri saya untuk berangkat ke pertemuan di Anaheim, Amerika Serikat untuk mendapatkan api urapan supaya dibawa ke Lampung ini. Mungkin sama seperti beberapa pendeta besar di Indonesia yang beraliran karismatik, ya pergi ke Toronto Blessing, ya pergi ke Toronto, Kanada, atau ke Pensacola untuk kecipratan api roh, ya dengan harapan terjadi transformasi di Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Anda tidak mengerti tentang kerajaan Allah dan kerinduan Allah pada kita, kisah sejarah yang baru saya runut tadi itu akan terasa seperti cerita kancil nyolong timun yang membosankan bagi telinga orang yang tidak terlatih untuk perkara-perkara rohani. Tetapi bagi saya itu menarik, sebab dari situ saya bisa belajar apa yang dikehendaki Allah dan terutama belajar dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para pendahulu kita. Tidak lucu dong, kita ini jatuh ke lubang yang sama, itu hanya orang-orang bodoh yang melakukannya. Coba saudara perhatikan video klip ini. С этой стороны, против солнца. Ya, domba yang dibebaskan dari lubang karena saking senangnya lompat-lompat dan masuk ke lubang lagi. Nah, saudara, saya bercerita tentang sejarah ini, ya, walaupun katakan bahwa sejarah itu biarlah berlalu, tetapi kita harus semakin menjadi bijaksana, bukan? Maka jangan jadi orang bodoh lalu tersesatkan oleh tipuan iblis lagi. Saya yang muda pada waktu itu memandang semua karya Roh Kudus hanya dari satu sisi saja, dan itu satu kekeliruan. Saya tidak menyadari kami bisa salah melangkah ketika kami tidak melihat rencana Allah secara keseluruhan. Saya sebut generasi kami adalah generasi yang dimabuk oleh kuasa roh, tapi tidak pernah menjadi dewasa rohani, tidak pernah menjadi bijaksana. Beruntung saya masih mendapat kesempatan untuk melihat kekeliruan pandangan tersebut. Apa yang saya alami dan teman-teman sejaman saya alami seperti seorang yang sedang berjalan di padang gurun, lalu kehausan, lalu melihat fata morgana seolah-olah ada bayangan oase yaitu mata air di gurun tersebut itu sudah dekat. Lalu berlari-lari untuk menjangkau oase tadi atau mata air tadi padahal sebetulnya masih jauh dan akhirnya kehabisan tenaga. Menurut saya memang kami hampir berjalan di dalam tracknya Tuhan, dalam relnya Tuhan, yakni hanya ingin melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Saya sendiri hanya ingin melihat Anda yang saya gembalakan ini mencintai Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, dan diselamatkan. Nah, menurut saya banyak pengkhotbah karismatik yang awalnya punya idealisme seperti itu. Tetapi anugerah Allah yang berlimpah itu bisa dibelokkan oleh Lucifer iblis dengan pikiran yang keliru. Sama seperti orang yang salah melihat fata morgana tadi, lalu berlari-lari habis-habisan untuk mengejar bayangan fata morgana tadi, terus kemudian dia kehabisan sisa energinya untuk mencapai oase yang sebenarnya akhirnya mencelakai dirinya. Jadi demikianlah kami salah menerjemahkan apa yang sedang diizinkan Tuhan pada gerejanya. Menurut saya, generasi kami banyak yang masuk di dalam perangkap iblis karena menggapai titik ekstrim tanpa kebijaksanaan Tuhan. Saya makin mengerti nasihat yang dibagikan oleh Tuhan melalui Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Perhatikan frase ujungnya menuju maut. Amsal pasal 14 ayat ke-12. Ada jebakan-jebakan Lucifer iblis yang seakan-akan jalan Tuhan dan kita tidak menyadarinya. Kita asal ikut saja. Kita cuma hanya sekedar ikut-ikutan euforia saja. Senang-senang saja, kelihatannya, wih ini dari Tuhan gitu. Padahal sebetulnya kita sudah mulai melenceng. Untuk itu saya mengajak Anda mulai memfokuskan perhatian pada topik khotbah yang baru ini, yaitu jangan mengikuti bisikan jalan yang salah. Terambil dari Wahyu pasal 2 ayat ke-12 sampai 17. Saya bacakan.
Dan kepada malaikat jemaat di Pergamus tuliskanlah, inilah perkataan dia yang mempunyai pedang tajam bermata dua. Aku tahu di mana kamu tinggal, di tempat tahta iblis berada. Tetapi kamu berpegang pada namaku dan tidak menyangkal imanku, bahkan pada zaman Antipas saksiku yang setia, yang dibunuh di antaramu tempat iblis tinggal. Namun aku menegurmu karena ada beberapa di antaramu yang mengikuti ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menaruh sandungan di depan anak-anak Israel untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan dosa-dosa seksual. Demikian juga ada beberapa di antaramu yang berpegang pada ajaran Nikolaus. Karena itu, bertobatlah, jika tidak aku akan segera datang kepadamu dan memerangi mereka dengan pedang di mulutku. Ia yang memiliki telinga, biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada dia yang menang, aku akan memberikan mana yang tersembunyi, dan aku akan memberikan kepadanya sebuah batu putih dan sebuah nama baru tertulis pada batu itu, yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali orang yang menerimanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bulan Agustus telah lewat, bangsa kita baru selesai merayakan kemerdekaan Indonesia. Secara politis bangsa kita tidak lagi dikendalikan oleh bangsa asing. Dan di akhir bulan ini kita juga bergembira bahwa zona merah pandemi di Provinsi Lampung sudah menyusut drastis dari hampir 75% kita zona merah sampai akhirnya bulan kemarin tinggal hanya beberapa kota saja yang masih dinyatakan zona merah. Tentu bagi kebanyakan orang yang mengalami kesulitan karena pandemi ini seperti usaha ekonomi yang macet, terutama di sektor kuliner, transportasi, dan pariwisata, berita seperti ini dapat memberikan harapan yang baru. Dan bagi orang yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, darah tinggi, jantung, dan lain-lain, maka peluang untuk hidup yang lebih baik itu bisa lebih lama. Saya bertanya kepada pegawai yang bekerja di tempat pengisian tabung oksigen, dan mereka berkata bahwa permintaan oksigen itu sudah menurun drastis. Artinya kan rumah sakit sudah melewati masa krisis oksigen. Tentu di permukaan kehidupan ini, sepertinya hari-hari ini adalah masa yang jauh lebih baik dan memberikan harapan yang baru. Tetapi apakah Anda menyadari ada hal yang lebih mengkhawatirkan dibanding hanya pemulihan ekonomi atau mendapat peluang sembuh dari sakit penyakit? Saya tidak pernah merasa happy selama saya tahu ada banyak orang yang sedang menuju ke neraka. Bagi saya bukan masalah pandemi COVID ini selesai atau belum, walaupun ada orang-orang yang skeptis yang meramal bahwa Indonesia akan mengalami hiperpandemi lebih buruk daripada India dan Cina. Tetapi bagi saya, apapun yang terjadi adalah sepertinya kita sedang memasuki Wahyu pasal 6 sampai pasal 19 itu sedang digenapi. Tuhan menuntun saya untuk melihat masalah yang lebih kritikal pada orang-orang Kristen. Apa yang saya lihat adalah tidak banyak orang Kristen yang benar-benar menyadari kemana mereka sedang digiring, kemana mereka akan pergi pada kekekalan. Saya melihat bahwa kita selama ini salah diajar, dan kita digiring ke tempat yang tidak seharusnya kita berada. Kita kebanyakan diajari dengan ajaran yang berfokus dengan bagaimana memenuhi semua kebutuhan hidup di dunia ini, bagaimana menjadi orang makmur, dan keluar dari masalah-masalah dengan cepat, dan kita diajarin bahwa kita ini adalah orang VIP-nya Allah. Ya, very important person-nya Allah, umat pilihan. Dan kita diajari bagaimana memiliki iman untuk menggerakkan kuasa supranatural Allah untuk mengalahkan persoalan-persoalan kita. Lalu mengubahnya menjadi kemenangan finansial, kesembuhan fisik, dan semua keajaiban. Misalnya orang yang divonis mandul, lalu mendapatkan anak, orang yang kesulitan pekerjaan, terus mendapat tawaran pekerjaan, orang yang tidak punya uang untuk makan, lalu tiba-tiba ada orang yang baik hati memberi dia sekarung beras dan lauk pauk. Tentu saya tidak menyangkali bahwa mujizat-mujizat seperti itu masih ada sampai kini. Tetapi akhir-akhir ini saya berpikir bahwa perkara-perkara mujizat dan demonstrasi kuasa supranatural dan kekayaan kemakmuran itu bukan topik utama yang dikhotbahkan oleh Petrus, Paulus, dan para rasul di lorong-lorong katakombe di Roma atau di kota-kota di provinsi-provinsi Romawi. Tentu hal itu tidak dibicarakan oleh kepala-kepala rumah tangga dalam ibadah-ibadah keluarga mereka pada masa gereja yang mula-mula. Karena mereka adalah orang-orang yang miskin, mereka adalah budak-budak, orang-orang yang tidak memiliki pamor, tidak memiliki jabatan di kekaisaran Romawi. Sebaliknya, apa yang dibicarakan oleh kepala-kepala rumah tangga Kristen pada waktu itu adalah berbicara tentang kekekalan.
Mereka hanya mempunyai satu harapan. Mengapa mereka menjadi orang Kristen? Karena mereka mengharapkan kekekalan bersama dengan Sang Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Bayangkan seandainya Anda di dalam arakan umat yang digelandang masuk ke dalam arena adu binatang buas di Kolosium Roma. Bayangkan jika Anda ada di dalam rombongan orang-orang yang hendak disiksa algojo sampai mati. Kira-kira apa yang diajarkan para rasul pada waktu itu? Apakah Petrus, Paulus mengatakan, jangan takut, percaya bahwa kepala penjara akan bertobat dan membebaskanmu? Atau berkata, jangan takut, Kaisar Nero akan bertobat dan akan membebaskanmu? Ya, saya mendapat catatan dari salah satu gubernur Romawi pada masa itu ya, yang menuliskan kepada salah satu kaisar Roma bahwa orang-orang Kristen yang berkumpul itu hanya membuat janji bahwa mereka tidak berbuat jahat lagi. Mereka hanya membahas tentang menantikan hidup kekal di sorga. Ini catatannya si gubernur Romawi tadi ya. Nah, sebaliknya saat ini, jikapun masih ada kesadaran tentang hidup kekal atau sorga, maka hal itu pun bukan suatu yang menjadi tolok ukur bagaimana mengejar perkenanan Allah. Saya melihat kebanyakan berpikir bahwa sorga hanyalah bonus tambahan, bukan menu utama hidup ini. Ya, bukan menu utama pengajaran-pengajaran saat ini. Di era 1995-an, saya melihat ulasan George Otis, Peter Wagner, dan lain-lain tentang transformasi yang terjadi di beberapa wilayah ya. George Otis menyebutkan sebagai rambu-rambu transformasi. Itu ada 4 ciri. 1, kemakmuran ekonomi meningkat, kejahatan menurun, penjara-penjara kosong dari kriminal, korupsi menurun, dan segala bentuk kejahatan ini menurun drastis. Ya. Jumlah keanggotaan gereja atau jumlah orang-orang Kristen di suatu kota atau suatu wilayah itu meningkat drastis. Ada tanda-tanda mujizat yang lebih nyata. Tentu rambu-rambu tersebut itu cukup baik dan dapat memotivasi, dan saya tidak menolaknya, saya tidak memungkirinya. Tetapi sepanjang tolok ukur atau rambu-rambu itu hanya yang bisa dilihat oleh panca indera kita, yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, sebetulnya tidak akan bisa membantu orang bertahan dalam kasih mula-mula dalam jangka waktu yang panjang atau yang permanen. Apalagi orang-orang yang telah menjadi makmur, itu biasanya cepat sekali lupa kepada Tuhan. Nah, saudara, kemakmuran, mujizat, itu apakah membuat orang itu menjadi seperti hatinya Kristus? Apakah orang yang disembuhkan penyakitnya secara mujizat bisa tetap mempertahankan kasih mula-mula? Apakah pejabat-pejabat dan orang-orang kaya tidak lagi korupsi dan benar-benar mengasihi Tuhan dengan benar? Jika kita hanya melihat tanda-tanda fisik tadi, kita akan terjebak dalam bayangan fata morgana, dalam mimpi-mimpi yang nggak jelas, atau hanya muter-muter di taman labirin. Saudara tahu kan di istana-istana raja-raja Eropa pada zaman dulu itu mereka suka membuat taman yang ada pagar cukup tinggi, pagar pohon ya, terus kemudian berliku-liku jalannya, dan kalau orang tidak biasa di situ akan tersasar ya, akan kesasar. Itu labirin. Nah, kita itu bisa berjalan di dalam sebuah jalan yang tidak berujung, yang mutar-mutar dan kita tidak menemukan ujungnya, yaitu kehendak Allah. Jika kita terjebak di dalam fata morgana tadi. Tidak heran banyak orang Kristen yang salah melangkah. Banyak aktivis gereja melihat pelayanan ini sebagai kewajiban agamawi dengan prinsip aktif ya syukur, nggak aktif juga ya nggak apa-apa. Bahkan ada yang menabur dalam tanda kutip racun dengan mempengaruhi orang lain dengan berkata, nggak usah terlalu sibuk pelayanan lah, biasa-biasa sajalah, nggak usah sok rohani, toh jiwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ngapain doa-doa syafaat? Toh Tuhan mah tahu apa yang dibutuhkan manusia, Tuhan tahu gitu. Ngapain kita capek-capek berdoa? Terus mungkin saudara berpikir selama ini ya, kalau saya kirimin khotbah-khotbah, saya kirimin tulisan-tulisan itu, terus saudara berpikir ngapain sih Pak Aditomo ini ngomongin soal hidup kudus melulu? Saya kan orang baik, nggak pernah berbuat salah. Ya. Nah, saudara, orang-orang seperti ini berpikir bahwa mereka adalah orang baik, orang yang benar di mata Allah, itu pikiran mereka. Mereka berpikir pasti masuk surga, walaupun ya nakal-nakal dikit bolehlah. Nah, ini penyakit akut namanya. Ya. Ini persoalannya. Berapa banyak di antara Anda yang merasa diri Anda orang baik? Berapa dari Anda yang merasa jadi orang yang pasti diterima oleh Tuhan? Saudara, jemaat Pergamus yang tidak lebih baik daripada jemaat Efesus juga punya perasaan yang seperti itu. Saya kira di kalangan kita ada banyak yang berpikir seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mau merajam wanita yang ketangkap basah berzina ya di dalam Yohanes pasal 8. Saya bacain ayat 4 dan 5-nya aja.
Mereka berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berzina. Hukum Taurat Musa memerintahkan kita untuk melempari perempuan semacam ini dengan batu. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Saudara, mengapa mereka menantang Yesus dengan argumen-argumen dari hukum Taurat? Apakah Tuhan Yesus nggak tahu hukum Taurat? Ya, saudara, karena ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini, awalnya merasa dirinya benar dan berhak menjatuhkan hukuman pada orang lain berdasarkan hukum agama, dan mereka gagal mengerti pengajaran Tuhan Yesus. Bagaimana dengan jemaat Pergamus dalam Wahyu pasal yang kedua ini? Mereka memang orang yang baik, mereka jemaat yang baik. Bahkan di dalam perikop ini ada tokoh yang namanya Antipas yang mau menjadi martir, mati karena iman. Ya. Tapi seperti cerita yang tidak happy ending, Tuhan mendapati ketidaklayakan mereka. Jemaat Pergamus telah salah melangkah, mereka mendengarkan bisikan jalan yang keliru. Ada dua bisikan utama yang menyesatkan jemaat Pergamus. Itu digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan dua nama, yaitu ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Nah, saudara, saya mau Anda memperhatikan dengan baik, siapa tahu Anda berada di lingkaran tersebut. Kita bicara tentang ajaran Bileam, ajaran yang memuaskan keinginan daging. Nama Bileam muncul pertama kali di Perjanjian Lama di kitab Bilangan pasal 22 sampai pasal 23. Bileam adalah orang yang sakti dengan perkataan mulutnya yang bisa membuat orang lain atau suatu bangsa menjadi celaka karena kutukannya tadi. Beberapa ahli teolog berkata bahwa ia seorang nabi. Ya, tetapi bagi saya seperti dikatakan di Bilangan 22 bahwa asal Bileam bin Beor tadi itu berasal dari Sungai Efrat atau wilayah Babel di kemudian hari. Itu adalah wilayah para penyembah berhala. Jadi sangat mungkin bahwa Bileam ini seorang dukun yang menyembah kepada setan, pada berhala. Cuma dia belum tahu siapa yang dia sembah. Nah, dan ini dikuatkan oleh pernyataan Yosua pasal 13 ayat 22 bahwa orang ini adalah juru tenung. Maka Bileam hanyalah kaki tangan iblis untuk merusak dan menyesatkan umat pilihan Allah, yaitu pada waktu itu Israel. Jadi jika dikaitkan dengan Wahyu pasal 2 tersebut, maka Bileam yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus tentu bukan si dukun sihir pada zaman Musa. Nah, karena Bileam sudah mati ribuan tahun sebelumnya. Ya. Tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang roh yang memakai pribadi Bileam. Jadi roh itu diidentifikasi dengan nama Bileam. Jadi kita berbicara tentang spirit atau roh di balik sosok yang dikenal sebagai Bileam. Petrus menggambarkan sebagai berikut di 2 Petrus pasal yang kedua. Guru-guru palsu ini seperti binatang yang tidak berakal, yang dilahirkan untuk ditangkap dan dibunuh. Mereka menghujat apa yang tidak mereka mengerti, akan dibinasakan dalam kehancuran mereka sendiri. Mereka akan ditimpa kejahatan sebagai upah atas perbuatan mereka yang jahat. Mereka menganggap bermabuk-mabukan pada siang hari sebagai kesenangan. Mereka adalah noda dan celah, bersukaria dalam muslihat mereka ketika makan bersama-sama denganmu. Mereka memiliki mata yang penuh nafsu perjinahan dan yang tidak berhenti berbuat dosa. Mereka menggoda orang-orang yang lemah jiwanya dan hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah anak-anak yang terkutuk. Mereka meninggalkan jalan yang lurus dan mengikuti jalan yang sesat, yaitu jalan Bileam bin Beor yang suka menerima upah untuk perbuatannya yang jahat. Jelas sekali bahwa Bileam yang ini adalah spirit yang menyesatkan, yang berhubungan dengan kedagingan, keinginan daging, dan berhubungan dengan harta. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 10 dan 11, akan tetapi para penyesat ini menghujat hal-hal yang tidak mereka ketahui, yang hanya mereka ketahui berdasarkan naluri, seperti binatang yang tidak memiliki akal. Oleh hal-hal inilah mereka akan dihancurkan. Celakalah mereka. Mereka telah mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan mengejar dengan serakah kesalahan yang dilakukan Bileam dan binasa karena pemberontakan seperti Korah. Sejujurnya saya sering heran jika ada orang tidak tertarik dengan apa yang saya bagikan. Orang lebih tertarik mengejar kekayaan, kesenangan hidup, hura-hura bersama teman, ketimbang memperhatikan apa yang saya bagikan seperti ini. Saya sering heran jika melihat orang beribadah tetapi dengan sikap yang tidak terlalu perhatian kepada ibadah tersebut. Ya, pandangannya kosong, pikirannya melayang kemana-mana. Saudara,
Sangat sayang jika Anda tidak bisa menarik teladan dari apa yang telah saya bagikan dan dari contoh-contoh yang telah saya ceritakan kepada saudara. Saya hanya ingin mengajari Anda berbaktilah kepada Tuhan dengan benar. Saya ajarin Anda mencintai Tuhan dengan tulus. Tetapi seperti jemaat Efesus dan 4 jemaat Asia kecil lainnya, yang cinta mula-mulanya hanya seumur jagung, banyak orang mengabaikan apa yang saya ajarkan. Kebanyakan suka mendengarkan khotbah yang hanya menyenangkan telinga saja, dan itu adalah makanan bayi. Saya pikir suatu saat kelak Anda pasti akan menyesal sekali. Keheranan saya adalah jarang orang yang bisa melihat apa yang saya bagikan itu sebagai harta terpendam. Atau mungkin lebih tegas lagi, bahwa apa yang saya bagikan itu adalah sambungan nyawa atau polis asuransi untuk kekekalan Anda sendiri. Saya suka memperhatikan video kesaksian di YouTube tentang pengalaman orang-orang yang pernah mati, entah mati suri atau mati beneran, yang kemudian dihidupkan kembali oleh Tuhan. Entah kisah mereka itu benar atau tidak, yang menarik bagi saya adalah mereka bertemu dengan banyak orang Kristen di Hades. Ya, ini belum Gehana ya, dan bukan purgatori atau api penyucian, bukan, tapi ini benar-benar Hades. Pintunya neraka. Kita bisa lihat video kesaksian ini dari seorang yang pernah mempunyai pengalaman. I got home from the hospital. Finally, I went to sleep at around 9:20. Something grabbed a hold of my left wrist, and when it did this, it pulled me right up out of the bed. I mean, it just jerked me out of the bed like I was nothing, like I was a rag doll. And, I tried to fight it. That's the first instinct you have. Of course. And so I was trying to do this, and this thing, I realized all of a sudden that, hey, this is a demon. And I knew instantly I was going to hell. And I knew that's where I was heading. And so this demon took me, and I started hearing these screams. I started smelling this awful smell. And this demon just kept taking me, and it just kept traveling. I mean, you feel you were going. And this demon took me to hell. And I'm in hell, and I'm looking around in hell, and I'm seeing all these different people, even people I recognize, even some from my childhood that I saw. I saw former pastors. You saw people that you felt were Christians. Oh, yes. And they're tortured. And the torturing that goes on there, Sid, is unbelievable. But the thing that I think is the lasting impression on me was the hopelessness. Millions of people that have bought lies while in earth that were churchgoers in hell. What was the cause? Sid, one of the biggest causes are that people believe that all you have to do is just do one little thing to accept Jesus. Say a prayer with Billy, so to speak. Right, and then you can do whatever you want in life. And that's not true. You can't do that. Now, what about the current teaching that says, well, once you accepted the Lord, His grace takes care of past, present, and future sins. There's nothing you have to do about it. That's not in the Bible. Of course not. And not only is it not in the Bible, that's sending so many people to hell, it's unreal. You would be surprised. Listen, you can't just say, okay, once you do it, that's it. Because it tells you in the Bible, certain people, certain things, you can't enter the kingdom of heaven. Dalam kesaksian itu, orang-orang yang berada di Hades, mereka menyesali bahwa mereka seharusnya memiliki kesempatan memperbaiki cara hidup mereka, karakter mereka, kebiasaan mereka, sewaktu mereka hidup, juga cara berpikir mereka, tetapi mereka mengabaikan kesempatan itu. Saya anggap kesaksian mereka ini benar, dan itu terus saya tanam di dalam ingatan saya untuk menjadi pagar saya. Maka saat ini dengan menyadari usia saya semakin lanjut, waktu saya semakin sedikit, saya berjuang keras untuk memperbaiki diri saya, dan kelahiran baru, penyalipan daging yang saya mengerti pada saat ini bukan seperti dapat durian runtuh. Tidak pernah Tuhan mengajarkan bahwa orang mengalami kelahiran baru, orang mengalami perubahan mindset itu seperti magic, seperti orang mendapatkan kesaktian dengan hanya ditempelkan tangannya aja dari suhunya atau gurunya yang sakti, kemudian dia mendapatkan aliran tenaga dalam, terus kemudian menjadi sakti gitu. Tetapi Anda dan saya harus mengambil keputusan sendiri. Sebab kita memiliki kehendak bebas. Dan kita menggunakan kehendak bebas ini untuk mengambil keputusan yang benar. Tuhan tidak pernah memaksa orang mematuhi perintahnya. Tuhan mau saudara memutuskannya sendiri. Tuhan tidak pernah menghipnotis orang untuk mematuhi perintahnya.
tetapi Tuhan mau Anda memiliki kesadaran penuh untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, cara kerja Roh Kudus itu selalu lembut, dan kita diarahkan untuk mengambil keputusan kita dengan benar. Maka orang-orang yang terlalu terburu-buru mengambil keputusannya sendiri tanpa mengikuti bimbingan Roh Kudus, dia adalah orang-orang bodoh. Karena itu, kelahiran baru, hidup hanya bagi Kristus adalah proses pendewasaan rohani yang terus-menerus selama kita hidup. Dan ini butuh perjuangan keras serta waktu untuk mengalami proses tersebut. Perjuangan kerasnya adalah, pertama, harus ada ketekunan belajar firman Tuhan secara terus-menerus. Saya membiasakan setiap hari saya bisa mendengarkan khotbah yang membangun. Saya membiasakan diri membaca firman Tuhan setiap hari, sampai saya benar-benar mengerti. Satu perikop itu saya bisa baca berkali-kali. Yang kedua, harus ada ketekunan mengasah kepekaan, mengasah hikmat. Saya melihat ada banyak orang Kristen yang punya kefanatikan agamawi, misalnya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut persekutuan, rajin melaksanakan pelayanan, tetapi tidak peka terhadap keinginan Bapa. Terus yang ketiga, dan tentu harus ada kerendahan hati untuk dikoreksi. Karena kerendahan hati itu adalah sarana atau wadah buat Roh Kudus untuk mengajari kebenaran masuk di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kesombongan yang terselubung, yaitu merasa diri benar, itu akan menolak kenyataan bahwa diri kita ini keliru atau ada yang masih kurang. Dan ini akan menimbulkan malapetaka besar. Contohnya Sedekia, raja terakhir Yehuda. Walaupun Yeremia dengan berbagai cara meyakinkan raja mempercayai apa yang diterima oleh Yeremia, tetapi Sedekia mengabaikannya sampai akhirnya dia menyesal ketika matanya dibutakan oleh tentara Babel. Sayangnya ada banyak orang Kristen sudah terlanjur terperangkap dalam pesona dunia, tetap tidak nyandak mencapai level tertentu, terutama perubahan karakter. Maka saya beri nasihat Bapak Ibu Saudara, berikan waktu devosi secara pribadi dengan Tuhan. Berikan waktu untuk bermeditasi, merenungkan firman Tuhan. Mulailah mengkoreksi diri, temukan apa yang masih kurang dalam pribadi Anda. Coba mulai pelajari perjalanan hidup Anda, apa yang masih gagal, dan bertanyalah kepada Tuhan bagaimana memperbaikinya ke depan. Nah, jika Anda mau, Anda pasti akan merasakan sesuatu yang dari Tuhan, sentuhan dari Tuhan, dan Anda akan merasakan betapa pentingnya Tuhan itu. Jika Anda memiliki sedikit kegentaran dengan Tuhan, Anda akan menyadari dan Anda akan merasakan bahwa Tuhan menuntun Anda kepada jalan atau kepada track yang benar. Memang tidak mudah memiliki hidup yang menundukkan diri kepada firman Tuhan. Tetapi jika Anda sungguh-sungguh merendahkan hati mencari Tuhan, ini akan menolong Anda keluar dari cengkeraman roh Bileam yang materialistik, yakni yang menggantungkan kebahagiaannya semata-mata dari uang dan harta, termasuk keindahan tubuh, kecantikan. Perhatikan di ayat yang ke-14 tadi, Wahyu pasal 2. Namun aku menegurmu karena ada beberapa di antaramu mengikuti ajaran Bileam yang mengajar Balak untuk menaruh sandungan di depan anak-anak Israel untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan dosa-dosa seksual. Perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, mengajari menaruh sandungan di depan anak-anak Israel. Yang kedua, untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Terus yang ketiga, melakukan dosa-dosa seksual. Saudara, supaya Lucifer, iblis, dan antek-anteknya, yaitu para setan tadi, bisa menguasai seseorang, maka mereka menyusupkan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang memberontak kepada Allah dalam pikiran kita, dan itu menyebabkan kita terbuka terhadap serangan si jahat. Dan itu menyebabkan kita membuka celah dosa. Nah, makanan persembahan berhala adalah lambang kompromi dengan praktek-praktek kenajisan dan segala yang busuk di mata Allah. Dan Alkitab berkata bahwa itu adalah nafsu kedagingan. Pada dasarnya nafsu kedagingan adalah kelakuan yang tidak menghormati Allah. Misalnya suami melakukan kekasaran dalam rumah tangga, perilaku yang tidak bertanggung jawab. Misalnya mulai dari hal yang sederhana, membuang sampah sembarangan, tidak peduli kebersihan lingkungan, merusak lingkungan, merusak hutan, tidak merawat milik orang lain, sampai kebiasaan yang fatal seperti judi, mabuk, pornografi itu merusak otak manusia. Sekarang saya mau saudara memperhatikan apa yang dilakukan oleh iblis pada masa-masa sekarang ini dengan dosa seksual.
Saya melihat generasi kita, anak-anak kita itu dibanjiri dengan roh-roh najis, dengan tayangan-tayangan yang najis secara luar biasa. Bahkan game-game anak-anak kita yang masih umur remaja sekalipun ya, masih anak-anak, itu menunjukkan gambar-gambar cabul. Anak-anak kecil kita itu sudah dibiasakan melihat keseksian tubuh wanita dan adegan-adegan erotis. Industri film dan fashion adalah yang paling bertanggung jawab merusak moral, merusak otak para pria sehingga menjadi bejat. Saya percaya apa yang Tuhan telah nyatakan kepada saya, terserah Anda mau percaya atau tidak dengan apa yang saya katakan ini, bahwa kita berada di masa-masa kritis, bahwa pandemi COVID ini hanya awalan kecil dari bencana yang lebih besar yang ada di depan. Saya percaya masa yang kita punya ini tinggal sangat sedikit. Jadi alangkah malangnya Anda jika Anda mengabaikan waktu yang sisa ini, jika Anda tidak segera mengalihkan pandangan Anda dari dunia ini kepada surga. Dalam arti jika Anda tidak segera mengubah hidup Anda, hati Anda dari cinta kepada dunia, dari kesenangan kepada dunia ini, kepada kesenangan kepada surga. Nah, sekarang yang kedua adalah ajaran Nikolaus. Pada waktu 2 minggu yang lalu saya membagikan tentang cinta yang palsu, ya saya membagikan tentang Nikolaus. Nikolaus adalah seorang proselit Yunani, yaitu orang yang berpindah agama dari agama Yunani ke Yahudi. Nah, dalam perjalanan waktunya, dia mengawinkan ajaran Tuhan Yesus dengan praktek-praktek paganisme atau penyembahan berhala. Untuk mengerti siapa Nikolaus, silakan Anda mengulang mendengarkan khotbah saya yang ada di YouTube pada tanggal 15 Agustus 2021 yang lalu dengan topik cinta yang palsu karena kehilangan kasih yang mula-mula. Di situ saya menjelaskan siapa Nikolaus dan apa ajarannya dan dampaknya dengan warna gereja pada saat ini. Tetapi lebih menarik jika kita mengkaitkan spirit atau roh yang dibalik orang yang dipanggil Nikolaus tersebut dengan kehidupan kekristenan zaman now ini. Spirit atau roh yang menyelewengkan umatnya dari penyembahan yang benar di dalam roh dan kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal keempat. Dibelokkan kepada penyembahan yang mati, penyembahan yang kaku, ya, karena hanya terpaku kepada liturgis, dan penyembahan yang penuh dengan klenik-klenik, termasuk perkara-perkara yang berkanjeng kepada hal-hal yang ajaib tanpa perubahan jati diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita suka heboh ya. Misalnya begini, ada penampakan Tuhan Yesus. Terus kita heboh ada gambar Tuhan di dinding suatu gereja. Kita suka heboh dengan ada pesan dari malaikat seperti itu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak salah ada hal yang seperti itu ya. Jika itu memang benar dari Tuhan, tapi seringkali saya mencurigai bahwa itu bukan dari Tuhan ya. Tetapi kalau iman kita hanya tergantung kepada hal-hal yang fisik atau hal yang hanya bisa diukur dengan panca indera, maka kita nggak akan pernah dewasa rohani. Saat ini banyak pengkhotbah terutama yang berpaham kemakmuran memfokuskan khotbahnya pada ajaran-ajaran bagaimana jemaat itu berlimpah-limpah hidupnya, mengalami mujizat dengan memompa iman mereka. Tujuan khotbah seperti itu ialah merangsang jemaat memiliki keyakinan iman bahwa Allah akan membuat terobosan sesuai dengan yang mereka minta. Jika mereka menghadapi masalah, maka tinggal menantikan mujizat dari Allah. Pengkhotbah-pengkhotbah ini memuaskan jemaat dengan menonjolkan atau memamerkan tanda-tanda ajaib secara fisik. Bisa jadi awalnya memang dari Roh Kudus, tetapi tidak menutup kemungkinan itu efek psikis atau gejolak emosi, atau bahkan penyusupan roh jahat. Saudara, 3 hal tadi ya, itu saya alami sendiri ya. Ada yang berasal dari Tuhan, ada juga yang efek psikologi, dan penyusupan roh jahat. Saya melihat bahasa roh palsu, penglihatan palsu ya, dari orang-orang yang ternyata dikendalikan oleh si jahat. Lalu saya termasuk orang-orang yang agak mengejar tanda-tanda supranatural. Namun saya sekarang sadar bahwa itu tidak banyak bermanfaat untuk mendewasakan jemaat secara rohani. Sebab kenyataannya yang najis kembali ke najis, yang buruk karakternya kembali kepada karakter yang buruk, seperti yang sombong makin menjadi sombong ketika menjadi sukses, yang kasar tetap menjadi kasar, yang berzina kembali berzina, yang keras kepala tetap keras kepala, yang menipu kembali menipu, dan seterusnya. Seperti 2 Petrus pasal 2 ke-22. Mereka adalah gambaran dari peribahasa yang benar ini, anjing kembali kepada muntahannya sendiri, dan babi yang telah dibersihkan kembali lagi berkubang di lumpurnya. Saya sadar harus memperbaiki kesalahan masa lalu.
Dan kini penekanan pengajaran saya buat Anda adalah jangan mengikatkan diri kepada kesenangan dunia. Terus yang kedua, dengar panggilan melayani Tuhan dan hiduplah dengan kudus tak bercacat. Bileam adalah orang yang sakti tetapi menggunakannya untuk meraup harta dunia dan akhirnya mati di ujung pedang. Itu menurut Yosua. Nikolaus adalah seorang proselit yang sudah berusaha keluar dari kekafiran, tetapi ia tidak melepaskan pemahaman agamanya pada masa lalu dan coba mengkawinkan agama yang dahulu tadi, dikawinkan dengan pengajaran yang baru yang dia ikuti saat ini. Akhirnya apa? Dia mengajarkan sesuatu yang keliru dan menyesatkan jemaat. Matius 6 ayat 24, tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan, karena ia akan membenci Tuhan yang satu dan mengasihi yang lainnya, atau ia akan setia kepada Tuhan yang satu dan meremehkan yang lainnya. Kamu tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Jadi kuncinya agar Anda tidak mudah dipengaruhi spirit Bileam ataupun Nikolaus, Anda harus berjuang untuk tidak terikat dengan keinginan dunia. Anda harus berani berubah, harus berani mengalami terobosan, walaupun itu tidak menyenangkan daging Anda. Saya memberikan sebuah contoh bagaimana ketika saya baru bertobat dahulu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau melepaskan diri dari keterikatan dengan Mamon. Waktu awal perjalanan saya melayani Tuhan, saya masih sangat miskin. Harta yang saya punya hanya sekoper baju pada waktu itu karena saya keluar dari rumah orang tua saya hanya membawa baju yang saya punyai. Dan saya bekerja mencari uang ibaratnya untuk hidup hari ini dan untuk besok. Dan saya bekerja serabutan dan salah satu pekerjaannya adalah mengajar les privat anak-anak SD. Nah, beruntungnya kebanyakan yang saya ajar adalah anak-anak dari keluarga yang menghormati Tuhan. Salah satu ibu dari murid saya menceritakan ada satu kakak kelas saya di sekolah Alkitab dulu yang menjadi misionari di pedalaman Kalimantan menginjili orang-orang Dayak. Nah, saya pernah tinggal di Sambas di Kalimantan Barat dan saya tahu susahnya hidup di sana pada waktu itu ya. Lalu saya berkata kepada ibu dari anak yang saya ajar tadi supaya uang gaji saya itu tidak perlu saya terima pada akhir bulan, tetapi langsung dikirimkan kepada kakak kelas saya yang melayani di pedalaman Kalimantan tadi. Saya bukan kelebihan uang pada waktu itu, tetapi saya mulai mengerti apa artinya tubuh Kristus. Saya mulai mengerti bahwa hidup saya ini adalah untuk membagi berkat buat saudara-saudara yang lainnya, mendukung para pejuang pelayanan di garis depan, apapun organisasinya. Saya tidak boleh menggenggam uang untuk diri saya sendiri. Saudara, saya membagikan hal ini buat Anda untuk memberi teladan, bukan untuk pamer kebaikan. Tuhan menanamkan pengertian belas kasihan ini kepada saya untuk membantu tubuh Kristus yang membutuhkan. Bahkan sekalipun ada pelayan Tuhan yang tidak seorganisasi yang sama dengan saya. Saudara, saya juga mau mengajari Anda tentang arti berterima kasih kepada orang yang berjasa. Saya berikan kesaksian saya begini. Ada seorang janda dari seorang pendeta yang pernah memperkenalkan Tuhan Yesus kepada saya. Janda itu berhasil saya temukan kembali setelah sekian lama tidak bertemu setelah suaminya meninggal. Beliau, si janda ini, itu hidupnya susah, tetapi tetap setia melayani dan saya membagikan sedikit kepada beliau setiap bulan karena saya ingat jasa suaminya dan saya berkata bahwa apa yang dibagikan oleh suaminya dahulu itu jauh lebih berharga daripada uang dan harta. Seandainya kalaupun saya dikasih uang dan harta. Saya tidak melupakan sepanjang hidup saya bagaimana keluarga itu memberkati rohani saya. Nah, saya mengajarkan hal ini untuk Anda bisa mengerti. 1, apa artinya belas kasihan pada orang lain? 2, apa artinya berbagi hidup buat orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita? Terus yang ketiga, apa itu tahu berterima kasih kepada orang lain? Sebagai bagian dari integritas atau nilai diri kita. Jadi akhir khotbah ini saya mengingatkan bahwa the spirit of Bileam itu adalah hedonisme, kemakmuran, kekayaan, dan itu membutakan banyak orang. Makanya tidak salah mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bagi Tuhan, orang yang terikat dengan harta dunia atau dengan kata lain cinta akan uang itu adalah seperti seorang istri yang berselingkuh atau berzina. Terus the spirit of Nikolaus adalah roh sinkritisme, roh toleransi terhadap praktek-praktek paganisme. Berapa banyak orang Kristen yang pada praktiknya masih menyembah berhala. Sekalipun Anda tidak sujud kepada patung yang Anda sebut Yesus atau orang-orang suci, tetapi Anda ada yang masih bermain-main dengan perdukunan, ilmu-ilmu kesaktian, ramal, spiritisme, seperti memanggil arwah orang mati, memelihara budaya-budaya yang masih memuja arwah-arwah nenek moyang.
Anda itu sama saja telah berselingkuh di hadapan Tuhan. Pada dasarnya orang-orang seperti ini belum mau melepaskan cinta lama mereka, yaitu cinta lama kepada roh jahat. Terus yang kedua, Spirit of Nikolaus itu adalah spirit pemuasan kehidupan agama hanya didasarkan pada pemenuhan kewajiban aturan. Jadi kalau sudah melakukan ini itu, seperti orang yang sakau, mengalami sakau. Ya, seakan-akan semuanya sudah beres. Seakan-akan semuanya itu sudah memuaskan Allah. Nah, saudara, pengertian seperti ini itu ditolak oleh Allah. Oleh sebab itu, buang semua paham-paham yang sebetulnya adalah sampah-sampah dunia. Buang nostalgia dengan cinta yang lama. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Dan mulai berpikir seperti Kristus bahwa hidup ini adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, bukan yang lainnya. Amin. Ya, pada zaman Musa. Karena apa? Nah, karena Bileam sudah mati ribuan tahun sebelumnya. Ya. Tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang roh yang memakai pribadi Bileam. Jadi roh itu identik dengan nama Bileam. Ya. Jadi roh itu diidentifikasi dengan nama Bileam. Jadi kita berbicara tentang spirit atau roh di balik sosok yang dikenal sebagai Bileam. Petrus menggambarkan sebagai berikut di 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Petrus menggambarkan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 15, guru-guru palsu ini seperti binatang yang tidak berakal, yang dilahirkan untuk ditangkap dan dibunuh. Mereka menghujat apa yang tidak mereka mengerti, akan dibinasakan dalam kehancuran mereka sendiri. Mereka akan ditimpa kejahatan sebagai upah atas perbuatan mereka yang jahat. Mereka menganggap bermabuk-mabukan pada siang hari sebagai kesenangan. Mereka menganggap bermabuk-mabukan pada siang hari sebagai kesenangan. Mereka adalah noda dan celah bersukaria dalam muslihat mereka ketika makan bersama-sama dengan mereka adalah noda dan celah bersukaria dalam muslihat mereka ketika makan bersama-sama denganmu. Mereka memiliki mata yang penuh nafsu perjinahan dan yang tidak berhenti berbuat dosa. Mereka menggoda orang-orang yang lemah jiwanya dan hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah anak-anak yang terkutuk. Mereka meninggalkan jalan yang lurus dan mengikuti jalan yang sesat, yaitu jalan Bileam bin Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatannya yang jahat. Jelas sekali bahwa Bileam yang ini adalah spirit yang menyesatkan, yang berhubungan dengan kedagingan, keinginan daging, dan berhubungan dengan harta. Ya. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 10 dan 11, akan tetapi para penyesat ini menghujat hal-hal yang tidak mereka ketahui, yang hanya mereka ketahui berdasarkan naluri, seperti binatang yang tidak memiliki akal. Oleh hal-hal inilah mereka akan dihancurkan. Celakalah mereka. Mereka telah mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan mengejar dengan serakah kesalahan yang dilakukan Bileam dan binasa karena pemberontakan seperti Korah. Sejujurnya saya sering heran jika ada orang tidak tertarik dengan apa yang saya bagikan. Ya. Orang lebih tertarik mengejar kekayaan, kesenangan hidup, hura-hura bersama teman, ketimbang memperhatikan apa yang saya bagikan seperti ini. Saya sering heran jika melihat orang beribadah tetapi dengan sikap yang tidak terlalu perhatian kepada ibadah tersebut. Ya,
pandangannya kosong, pikirannya melayang kemana-mana. Saudara, padahal ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak pernah bermaksud menggerogoti uang Anda. Ya, saya tidak pernah meminta 1 sen pun pada Anda, apalagi perpuluhan Anda untuk kepentingan pribadi saya. Sangat sayang jika Anda tidak bisa menarik teladan dari apa yang telah saya bagikan dan dari contoh-contoh yang telah saya ceritakan kepada saudara. Saya hanya ingin mengajari Anda berbaktilah kepada Tuhan dengan benar. Saya ajarin Anda mencintai Tuhan dengan tulus. Tetapi seperti jemaat Efesus dan 4 jemaat Asia kecil lainnya, yang cinta mula-mulanya hanya seumur jagung, banyak orang mengabaikan apa yang saya ajarkan. Kebanyakan suka mendengarkan khotbah yang hanya menyenangkan telinga saja, dan itu adalah makanan bayi. Saya pikir suatu saat kelak Anda pasti akan menyesal sekali. Keheranan saya adalah jarang orang yang bisa melihat apa yang saya bagikan itu sebagai harta terpendam. Atau mungkin lebih tegas lagi, bahwa apa yang saya bagikan itu adalah sambungan nyawa atau polis asuransi untuk kekekalan Anda sendiri. Saya suka memperhatikan video kesaksian di YouTube tentang pengalaman orang-orang yang pernah mati, entah mati suri atau mati beneran, yang kemudian dihidupkan kembali oleh Tuhan. Entah kisah mereka itu benar atau tidak, yang menarik bagi saya adalah mereka bertemu dengan banyak orang Kristen di Hades. Ya, ini bukan ini belum Gehana ya, dan bukan purgatori atau api penyucian, bukan. Tapi ini benar-benar Hades. Tapi ini adalah Hades, pintunya neraka. Kita bisa lihat video kesaksian ini dari seorang yang pernah mempunyai pengalaman. Dan orang-orang tersebut menyesali karena mereka dalam kesaksian itu orang-orang yang berada di Hades, mereka menyesali bahwa mereka seharusnya memiliki kesempatan memperbaiki cara hidup mereka, karakter mereka, kebiasaan mereka sewaktu mereka hidup, juga cara berpikir mereka, tetapi mereka mengabaikan kesempatan itu. Saya anggap kesaksian mereka ini benar, dan itu terus saya tanam di dalam ingatan saya untuk menjadi pagar saya. Maka saat ini dengan menyadari usia saya semakin lanjut, ya waktu saya semakin sedikit, saya berjuang keras untuk memperbaiki diri saya, dan kelahiran baru, penyalipan daging yang saya mengerti pada saat ini bukan seperti dapat durian runtuh. Tidak pernah Tuhan mengajarkan bahwa orang mengalami kelahiran baru, orang mengalami perubahan mindset itu seperti magic ya. Seperti orang mendapatkan kesaktian dengan hanya ditempelkan tangannya aja dari suhunya atau gurunya yang sakti, kemudian dia mendapatkan aliran tenaga dalam, terus kemudian menjadi sakti gitu. Tetapi Anda dan saya harus mengambil keputusan sendiri. Sebab kita memiliki kehendak bebas dan kita gunakan keputusan ini dan kita menggunakan kehendak bebas ini untuk mengambil keputusan yang benar. Tuhan tidak pernah memaksa orang mematuhi perintahnya. Tuhan mau saudara memutuskannya sendiri. Tuhan tidak pernah menghipnotis orang untuk mematuhi perintahnya, tetapi Tuhan mau Anda memiliki kesadaran penuh untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, cara kerja Roh Kudus itu selalu lembut, dan kita diarahkan untuk mengambil keputusan kita dengan benar. Maka orang-orang yang terlalu terburu-buru mengambil keputusannya sendiri tanpa mengikuti bimbingan Roh Kudus, dia adalah orang-orang bodoh. Karena itu, kelahiran baru, hidup hanya bagi Kristus adalah proses pendewasaan rohani yang terus-menerus selama kita hidup. Dan ini butuh perjuangan keras serta waktu untuk mengalami proses tersebut. Perjuangan kerasnya adalah, ya, pertama, harus ada ketekunan belajar firman Tuhan secara terus-menerus. Saya membiasakan setiap hari saya bisa mendengarkan khotbah yang membangun. Saya membiasakan diri membaca firman Tuhan setiap hari, ya, sampai saya benar-benar mengerti. Berulang-ulang satu perikop itu saya bisa baca berkali-kali. Harus ada ketekunan. Terus yang kedua harus ada ketekunan mengasah kepekaan, mengasah hikmat. Saya melihat ada banyak orang Kristen yang punya kefanatikan agamawi, misalnya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut persekutuan, rajin melaksanakan pelayanan, tetapi tidak peka terhadap keinginan Bapa. Ya, terus yang ketiga, dan tentu harus ada kerendahan hati untuk dikoreksi. Karena kerendahan hati itu adalah
sarana atau wadah buat Roh Kudus untuk mengajari kebenaran masuk di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nah, kesombongan yang terselubung adalah kenapa? Karena kesombongan yang terselubung, yaitu merasa diri benar, itu akan menolak kenyataan bahwa diri kita ini keliru atau ada yang masih kurang. Dan ini akan menimbulkan malapetaka besar. Contohnya ya, Sedekia, raja terakhir Yehuda. Walaupun Yeremia dengan berbagai cara meyakinkan raja untuk untuk mempercayai apa yang diterima oleh Yeremia, tetapi Sedekia mengabaikannya sampai akhirnya dia menyesal ketika matanya dibutakan oleh tentara Babel. Sayangnya ada banyak orang Kristen sudah terlanjur terperangkap dalam pesona dunia, tetap tidak nyandak mencapai level tertentu, terutama perubahan karakter. Nah, maka saya beri nasihat ya Bapak Ibu Saudara, berikan waktu devosi secara pribadi dengan Tuhan. Berikan waktu untuk bermeditasi, merenungkan firman Tuhan. Mulailah mengkoreksi diri, temukan apa yang masih kurang dalam pribadi Anda. Coba mulai pelajari perjalanan hidup Anda, apa yang masih gagal, dan bertanyalah kepada Tuhan bagaimana memperbaikinya ke depan. Nah, jika Anda mau, Anda pasti akan merasakan sesuatu yang dari Tuhan, sentuhan dari Tuhan, dan Anda akan merasakan betapa pentingnya Tuhan itu. Jika Anda memiliki sedikit kegentaran dengan Tuhan, ya Anda akan menyadari dan Anda akan merasakan bahwa Tuhan menuntun Anda kepada jalan atau kepada track yang benar. Memang tidak mudah memiliki hidup yang menundukkan diri kepada firman Tuhan. Tetapi jika Anda sungguh-sungguh merendahkan hati mencari Tuhan, ya ini akan menolong Anda keluar dari cengkeraman roh Bileam yang materialistik, yakni yang menggantungkan kebahagiaannya semata-mata dari uang dan harta, termasuk keindahan tubuh, kecantikan. Ya. Perhatikan di ayat yang ke-14 tadi, Wahyu pasal 2. Namun aku menegurmu karena ada beberapa di antaramu mengikuti ajaran Bileam yang mengajar Balak untuk menaruh sandungan di depan anak-anak Israel untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan dosa-dosa seksual. Perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, mengajari menaruh sandungan di depan anak-anak Israel. Yang kedua, untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Terus yang ketiga, melakukan dosa-dosa seksual. Saudara, supaya Lucifer, iblis, dan antek-anteknya, yaitu para setan tadi, bisa menguasai seseorang, maka mereka menyusupkan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang memberontak kepada Allah dalam pikiran kita, dan itu menyebabkan kita terbuka terhadap serangan si jahat, dan itu menyebabkan kita membuka celah dosa. Nah, makanan persembahan berhala adalah lambang kompromi dengan praktek-praktek kenajisan dan segala yang busuk di mata Allah, dan Alkitab berkata bahwa itu adalah nafsu kedagingan. Pada dasarnya nafsu kedagingan adalah kelakuan yang tidak menghormati Allah. Misalnya suami melakukan kekasaran dalam rumah tangga, ya, perilaku yang tidak bertanggung jawab. Misalnya mulai dari hal yang sederhana, membuang sampah sembarangan, tidak peduli kebersihan, tidak peduli kebersihan lingkungan, merusak lingkungan, merusak hutan, ya, tidak merawat milik orang lain, sampai kebiasaan yang fatal seperti judi, mabuk, pornografi, itu merusak otak manusia. Terus makan makanan, tadi udah makan makanan ya. Sekarang saya mau ngajak saudara berbicara, dan saya mau saudara memperhatikan apa yang dilakukan oleh iblis pada masa-masa sekarang ini dengan dosa seksual. Saya melihat generasi kita, anak-anak kita itu dibanjiri dengan roh-roh najis, dengan tayangan-tayangan yang najis secara luar biasa. Bahkan game-game anak-anak kita yang masih umur remaja sekalipun, ya, masih anak-anak, itu menunjukkan gambar-gambar cabul. Anak-anak kecil kita itu sudah dibiasakan melihat keseksian tubuh wanita dan adegan-adegan erotis. Industri film kita,
industri film dan fashion adalah yang paling bertanggung jawab merusak moral, merusak otak para pria sehingga menjadi bejat. Saya percaya apa yang Tuhan telah nyatakan kepada saya, terserah Anda mau percaya atau tidak dengan apa yang saya katakan ini, bahwa kita berada di masa-masa kritis, bahwa pandemi COVID ini hanya awalan kecil dari bencana yang lebih besar yang ada di depan. Saya percaya saya percaya masa yang kita punya ini tinggal sangat sedikit. Jadi alangkah malangnya Anda jika Anda mengabaikan waktu yang sisa ini, jika Anda tidak segera mengalihkan pandangan Anda dari dunia ini kepada surga. Dalam arti jika Anda tidak segera mengubah hidup Anda, hati Anda dari cinta kepada dunia, dari kesenangan kepada dunia ini, kepada kesenangan kepada surga. Nah, sekarang yang kedua adalah ajaran Nikolaus. Pada waktu kemarin saya berbicara tentang, pada waktu 2 minggu yang lalu saya membagikan tentang cinta yang palsu, ya saya membagikan tentang Nikolaus. Nikolaus adalah seorang proselit Yunani, yaitu orang yang berpindah agama dari agama Yunani ke Yahudi. Nah, dalam perjalanan waktunya, dia mengawinkan ajaran Tuhan Yesus dengan praktek-praktek paganisme atau penyembahan berhala. Untuk mengerti siapa Nikolaus, silakan Anda mendengarkan khotbah saya yang ada di YouTube pada tanggal 15 Agustus 2021 yang lalu dengan topik cinta yang palsu karena kehilangan kasih yang mula-mula. Di situ saya menjelaskan siapa Nikolaus dan apa ajarannya dan dampaknya dengan warna gereja pada saat ini. Ya. Tetapi lebih menarik jika kita mengkaitkan spirit atau roh yang dibalik orang yang dipanggil Nikolaus tersebut dengan kehidupan kekristenan zaman now ini. Spirit atau roh yang menyelewengkan umatnya dari penyembahan yang benar di dalam roh dan kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal keempat. Dibelokkan kepada penyembahan yang mati, penyembahan yang kaku, ya, karena hanya terpaku kepada liturgis, dan penyembahan yang penuh dengan klinik-klinik, termasuk perkara-perkara yang berkanjeng kepada hal-hal yang ajaib tanpa perubahan jati diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita suka heboh ya. Misalnya begini, ada penampakan Tuhan Yesus. Terus kita heboh ada gambar Tuhan di dinding suatu gereja. Kita suka heboh dengan ada pesan dari malaikat seperti itu, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak salah ada hal yang seperti itu, ya. Jika itu memang benar dari Tuhan, tapi seringkali saya mencurigai bahwa itu bukan dari Tuhan, ya. Tetapi kalau iman kita hanya tergantung kepada hal-hal yang fisik atau hal yang hanya bisa diukur dengan panca indera, maka kita nggak akan pernah dewasa rohani. Saat ini banyak pengkhotbah terutama yang berfaham kemakmuran memfokuskan khotbahnya pada ajaran-ajaran bagaimana jemaat itu berlimpah-limpah hidupnya, mengalami mujizat dengan memompa iman mereka. Tujuan khotbah seperti itu ialah merangsang jemaat memiliki keyakinan iman bahwa Allah akan membuat terobosan sesuai dengan yang mereka minta. Jika mereka menghadapi masalah, maka tinggal menantikan mujizat dari Allah. Pengkhotbah ini memuaskan jemaat dengan menonjolkan atau memamerkan tanda-tanda ajaib secara fisik. Misalkan jemaat dipuaskan karena melihat kesaktian dalam tanda kutip kesaktian para pengkhotbah tersebut. Misalnya dengan apa? Mengebaskan jasnya atau tangannya gitu, terus kemudian orang pada rebah semuanya, ya, pada tumbang semuanya, atau menumpangkan tangan pada jemaat lalu orang roboh semuanya, atau sekedar demonstrasi pengusiran setan dari orang-orang yang kerasukan diviralkan di mana-mana. Tentu saya tidak bermaksud melecehkan tanda-tanda tersebut karena di masa lalu saya juga melakukan hal seperti itu. Artinya saya mengalami pengalaman seperti itu. Bisa jadi awalnya memang dari Roh Kudus, tetapi tidak menutup kemungkinan itu efek psikis atau gejolak emosi, atau bahkan penyusupan roh jahat. Saudara, 3 hal tadi, ya,
itu saya alami sendiri ya. Ada yang berasal dari Tuhan, ada juga yang efek psikologi dan penyusupan roh jahat. Saya melihat bahasa roh palsu, penglihatan palsu ya, dari orang-orang yang ternyata dikendalikan oleh si jahat. Dulu saya termasuk orang-orang yang agak mengejar tanda-tanda supranatural. Namun saya sekarang sadar bahwa itu tidak banyak bermanfaat mendewasakan namun saya sekarang sadar bahwa itu tidak banyak bermanfaat mendewasakan rohani. Namun saya sekarang sadar bahwa itu tidak banyak bermanfaat untuk mendewasakan jemaat secara rohani. Sebab kenyataannya yang najis kembali ke najis, yang buruk karakternya kembali kepada karakter yang buruk, seperti yang sombong makin menjadi sombong ketika menjadi sukses, yang kasar tetap menjadi kasar, ya, yang berzina kembali berzina, yang keras kepala tetap keras kepala, yang menipu kembali menipu, dan seterusnya. Seperti 2 Petrus pasal 2 ke 22. Mereka adalah gambaran dari peribahasa yang benar ini, anjing kembali kepada muntahannya sendiri, dan babi yang telah dibersihkan kembali lagi berkubang di lumpurnya. Saya sadar harus memperbaiki kesalahan masa lalu. Dan kini penekanan pengajaran saya buat Anda adalah jangan mengikatkan diri kepada kesenangan dunia. Terus yang kedua, dengar panggilan melayani Tuhan dan hiduplah dengan kudus tak bercacat. Bileam adalah orang yang sakti tetapi menggunakannya untuk meraup harta dunia dan akhirnya mati di ujung pedang. Itu menurut Yosua. Nikolaus adalah seorang proselit yang sudah berusaha keluar dari kekafiran, tetapi ia tidak melepaskan pemahaman agamanya pada masa lalu dan coba mengkawinkan agama yang dahulu tadi, dikawinkan dengan pengajaran yang baru yang dia ikuti saat ini. Akhirnya apa? Dia mengajarkan sesuatu yang keliru dan menyesatkan jemaat. Matius 6 ayat 24, tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan, karena ia akan membenci tuan yang satu dan mengasihi yang lainnya, atau ia akan setia kepada tuan yang satu dan meremehkan yang lainnya. Kamu tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Jadi kuncinya agar Anda tidak mudah dipengaruhi spirit Bileam ataupun Nikolaus, Anda harus berjuang untuk tidak terikat dengan keinginan dunia. Anda harus berani berubah. Anda harus berani mengalami terobosan, walaupun itu tidak menyenangkan daging Anda. Saya memberikan sebuah contoh bagaimana ketika saya baru bertobat dahulu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau melepaskan diri dari keterikatan dengan mamon. Waktu awal perjalanan saya melayani Tuhan, saya masih sangat miskin. Harta yang saya punya hanya sekoper baju pada waktu itu karena saya keluar dari rumah orang tua saya hanya membawa baju yang saya punyai, ya. Dan saya bekerja mencari uang ibaratnya untuk hidup hari ini dan untuk besok. Salah satu pekerjaan saya adalah saya bekerja serabutan dan salah satu pekerjaannya adalah mengajar les privat anak-anak SD. Nah, beruntungnya kebanyakan yang saya ajar adalah anak-anak dari keluarga yang menghormati Tuhan. Salah satu ibu dari murid saya menceritakan ada satu kakak kelas saya di sekolah Alkitab dulu yang menjadi misionari di pedalaman Kalimantan menginjili orang-orang Dayak. Nah, saya pernah tinggal di Sambas di Kalimantan Barat dan saya tahu susahnya hidup di sana pada waktu itu ya. Lalu saya berkata kepada ibu dari anak yang saya ajar tadi supaya uang gaji saya itu tidak perlu saya terima pada akhir bulan, tetapi langsung dikirimkan kepada kakak kelas saya yang melayani di pedalaman Kalimantan tadi. Saya bukan kelebihan uang pada waktu itu, tetapi saya mulai mengerti apa artinya tubuh Kristus. Saya mulai mengerti bahwa hidup saya ini adalah untuk membagi berkat buat saudara-saudara yang lainnya, mendukung para pejuang pelayanan di garis depan, apapun organisasinya. Saya tidak boleh menggenggam uang untuk diri saya sendiri. Saya membagikan hal itu buat saudara, saya membagikan hal ini buat Anda untuk memberi teladan, bukan untuk pamer kebaikan. Tuhan menanamkan pengertian belas kasihan ini kepada saya untuk membantu tubuh Kristus yang membutuhkan. Bahkan sekalipun ada pelayan Tuhan yang tidak seorganisasi yang sama dengan saya. Saya diajari Tuhan untuk mengerti berterima kasih
Saudara, saya juga mau mengajari Anda tentang arti berterima kasih kepada orang yang berjasa. Ya, saya berikan kesaksian saya begini. Ada seorang janda dari seorang pendeta yang pernah memperkenalkan Tuhan Yesus kepada saya. Janda itu berhasil saya temukan kembali setelah sekian lama tidak bertemu setelah suaminya meninggal. Beliau, si janda ini itu hidupnya susah, tetapi tetap setia melayani, dan saya membagikan sedikit kepada beliau setiap bulan karena saya ingat jasa suaminya kepada Tuhan. Dan saya berkata bahwa apa yang dibagikan oleh suaminya dahulu itu jauh lebih berharga daripada uang dan harta. Seandainya kalaupun saya dikasih uang dan harta. Saya tidak melupakan sepanjang hidup saya bagaimana keluarga itu memberkati rohani saya. Nah, saya mengajarkan hal ini untuk Anda bisa mengerti. Satu, apa artinya belas kasihan pada orang lain? Dua, apa artinya berbagi hidup buat orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita? Terus yang ketiga, apa itu tahu berterima kasih kepada orang lain? Sebagai bagian dari integritas atau nilai diri kita. Jadi akhir khotbah ini saya mengingatkan bahwa the spirit of Bileam itu adalah hedonisme, kemakmuran, kekayaan, dan itu membutakan banyak orang. Makanya Tuhan Yesus tidak salah mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bagi Tuhan, orang yang terikat dengan harta dunia atau dengan kata lain cinta akan uang itu adalah seperti seorang istri yang berselingkuh atau berzina. Terus the spirit of Nikolaus adalah roh sinkritisme, roh toleransi terhadap praktek-praktek paganisme. Berapa banyak orang Kristen yang pada praktiknya masih menyembah berhala. Sekalipun Anda tidak sujud kepada patung yang Anda sebut Yesus atau orang-orang suci, tetapi Anda ada yang masih bermain-main dengan perdukunan, ilmu-ilmu kesaktian, ramal, spiritisme, seperti memanggil arwah orang mati, memelihara budaya-budaya yang masih memuja arwah-arwah nenek moyang. Anda itu sama saja telah berselingkuh di hadapan Tuhan. Pada dasarnya orang-orang seperti ini belum mau melepaskan cinta lama mereka, yaitu cinta lama kepada roh jahat. Terus yang kedua, spirit of Nikolaus itu adalah spirit pemuasan kehidupan agama hanya didasarkan pada pemenuhan kewajiban aturan. Jadi kalau sudah melakukan ini itu seperti orang yang mengalami ekstase, mengalami sakau. Ya, seakan-akan semuanya sudah beres. Seakan-akan semuanya sudah seakan-akan semuanya itu sudah memuaskan Allah. Nah, saudara, pengertian seperti ini itu ditolak oleh Allah. Oleh sebab itu, buang semua sampah dunia, oleh sebab itu buang semua paham-paham yang sebetulnya adalah sampah-sampah dunia. Buang nostalgia dengan cinta yang lama. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Dan mulai berpikir seperti Kristus bahwa hidup ini adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, bukan yang lainnya. Amin.